Sebelumnya berikan aplaus dulu buat Mbak Sanas, Masya Allah. Kalau Mbak Sanas ini saya selalu teringat Brahma Kumbara sebagai para bintang di situ. Bisa di atas saja kelihatan ya? Ya mohon maaf karena durasi waktu. Kalau ilmu itu saya aja tadi saksikan tadi Mbak Sanas memaparkan bagusnya karena ilmu kehidupan. 1000 kata satu perbuatan itu yang menentukan. 1000 materi satu praktek itu yang menentukan. Enaknya tadi pembawanya Mbak Sanas bukan muluk-muluk tapi sesuatu yang dipraktekkan dan tidak jaga image. Walaupun anaknya bla 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 tetap dipaparkan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak Mbak Sanas. Saya selalu juga nonton acaranya di TPRI ya. Masya Allah. Makasih banyak Pak Wali yang luar biasa membangun jariahnya dengan bukan kalau pemerintah begitu memang. Jadi macam-macam. Kalau Al-Azhar nggak usah dikomentarin lagi. Al-Azhar the best itu. Tepuk tangan dulu. Kalau Jamiah paslah militan dia. Baik, saya tidak terlalu berpanjang kalam, langsung praktek saja. Ini bagusnya prinsip hidup itu tidak mungkin Allah kasih kita anak kalau kita tidak bisa menyelesaikannya. Tidak bisa. Saya ini fokus mendidik anak. Saya fokus mendidik anak. Dulu waktu saya kecil fokus menemani nenek. Nenek meninggal, fokus mengurus ibu. Sampai saya rela meninggalkan beasiswa Al-Azhar di Mesir, Mekah, Madinah. Padahal saya sudah 70 hari di Mekah. Terus balik ke Indonesia lagi untuk mendampingi ibu sampai wafat. Ibu meninggal dan pilih lagi istri. 10 tahun 5 bulan 12 hari isi saya meninggal. Ya sekarang fokus sama anak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sadar ya, ini sudah setengah 11. Jadi ini acara sampai setengah 12. Dan 12 pas harus kelar. Saya orangnya disiplin. Saya sengaja tadi agak lambat ke sini supaya Mbak Sanas puas bersama jamaahnya. Saya sengaja agak telat-telat, ngaji-ngaji dulu, sholat dulu, udah apa-apa. Udah usah berdiri aja nggak kelihatan apa dulu. Saya 22 kali ketemu Mbak Sanas, Masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa. Jamaah, saking banyaknya materinya yang mau dipaparkan waktu yang singkat, harusnya kalau Mbak Sanas ini dari pagi sampai malam. Bener loh, materinya banyak. Kalau saya mah nggak terlalu banyak. Tahu nggak? Bisa dibuka handphonenya, catat. Nggak usah direkam. Direkam memorinya dulu, saya dihapus. Saya orangnya, mohon maaf, mengambil prinsip didik anakmu sesuai zamannya. Digital itu bukan musuh menurut saya. Maaf ya, saya tidak pernah membatasi anak saya main handphone. Maaf, tapi ada caranya. Sibukkan dia dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu main handphone. Di sekolah, pulang sekolah kursus, les, sampai di rumah, habis maghrib ngaji, habis sisa ngorok. Jadi memang tidak ada waktu untuk main handphone. Tapi mereka butuh. Gara-gara saya tidak pernah batasi anak saya main handphone, saya diledekin semua orang. Ustaz gimana sih anaknya main handphone bla 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 bla. Pas datang COVID, saya yang paling bahagia. Anak saya bisa main Zoom, anak mereka nggak tahu. Itu penting. Baik, bisa ditulis. Bisa ditulis. Anak dibentuk oleh otak.
Jangan salahkan anak. Saya setuju. Tidak ada anak bodoh, tidak ada anak nakal. Tidak ada anak bodoh, tidak ada anak nakal. Maaf ya, saya orang yang tidak pernah memarahi anak sampai detik ini. Saya punya 4 anak, 16, 14, 12, 10. Empat-empatnya saya tidak pernah marahi, tidak pernah saya pukul. Kita ketemu, pelukan, sayang, mau sesuatu, diskusi, meeting, kayak gitu. Tidak pernah marah sama anak. Ya, apalagi ibunya sudah meninggal ya. Makanya saya puasa tiap hari, cuma batal dengan air minum tadi itu. Gak bisa. Hari ini jangan puasa dulu. Banyak oleh-oleh dari Jamia. Tulis, anak dibentuk oleh 4. Ini konsep. 1 ayah, 2 ibu, 3 lingkungan, 4 bacaan. Ulangi. Ayah, ibu, lingkungan, bacaan. Saya mau nanya sebelum kita bahas ini aja 4 poin ini. Kalau tidak ada ayah yang mengisi, tuh, ini yang isi. Tidak ada ibu, ini yang isi. Tidak ada pergaulan, ini yang isi. Ini yang isi semua. Untuk saya praktek jadi aman. Saya punya sosial media, tapi dipegang oleh manajer. Tak pernah saya. Kalau dibacain netizen, sakit hati. Betul tidak? Kalau kita mau dengar komentar orang, Nabi pun disalahkan. Kalau mau dengar komentar orang, Allah pun disalahkan. Baik, saya mau nanya, apa tadi? Ayah, ibu, lingkungan, pacar. Tapi saya mau nanya ini, 4 yang membentuk anak ini. 1, ayah. Tahu nggak arti ayah? Udah lama jadi ayah, lupa lagi. Apa arti ayah? Bapak. Ayah artinya penanggung jawab. Makanya kalau anak bapaknya meninggal, maka disebut yatim, karena penanggung jawabnya hilang. Dan peran ayah tidak boleh tidak ada. Nabi meninggal ayahnya, ada kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya meninggal, ada pamannya Abu Thalib. Tapi lucunya ini, Abdul Muthalib justru memilih Abu Thalib. Dia notabene-nya anaknya 12 dan miskin. Kenapa bukan Abu Lahab, paman Nabi yang paling kaya, punya kolam renang di rumahnya, saking kayanya itu? Kenapa? Ya, Abdul Muthalib hebat, justru memegang tangannya Nabi waktu kecil, umur 8 tahun, kepada tangannya Abu Thalib, bukan tangannya Abu Lahab. Istri Abu Lahab itu berharap Muhammad tinggal di rumahnya. Muhammad kecil. Ternyata pendidikan itu penting, akhlak itu penting, disiplin itu penting. Tidak ruku ini. Tidaknya meja deh. Aman ya? Soalnya ustaznya ini pecicilan. Jemaah, ayah penanggung jawab, bertugas 3. Untungnya ada ayah yang hadir hari ini. Kalau ibu-ibu semua yang datang, pulang-pulang bertengkar. Menurut Ustaz, bapak punya tanggung jawab 3. Ada 3 tanggung jawab ayah. Tidak boleh hilang. Ini singkat saja, karena saya ceramah sampai setengah 12 saja. Setengah 12 saya tanya jawab. Habis ini saya harus berangkat lagi ke Purwakarta. Dekat gak dari sini?
Acaranya jam 2 juga, jam 1 aman lah. Biasa lah. Ceramah di butik. Jamaah. Saya ulangi. Yang membentuk anak ada berapa? Bisa nggak diangkat dulu belakangnya semua? Ayah penanggung jawab. Udah. Bertanggung jawab atas 3. Masya Allah. Sebelum ceramah sudah dapat bingkisan. Bukan. Bertanggung jawab atas 3. 1. Nafkah dalam kurung kebutuhan. Semua kebutuhan anak tanggung jawab ayah. Tidak boleh ada kata tidak. Tidak ada urusan. Tidak ada mantan anak. Maka jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Seorang ayah harus mempersiapkan bekal buat anak. Sandang, pangan, papan. 2, 3 sandang. Sekali lagi. Nggak usah lalain dulu. Ya nyata dulu. Makanya sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu ketenangan, mawaddah itu nyata. Mawaddah itu nyata. Pemberian secara nyata. Kasih itu sesuatu yang nampak. Sayang itu yang tidak nampak. Yang tidak nampak. Anak yang dipesantrenkan, mondok, tidak kelihatan kasihnya, tapi sayangnya terlihat. Ya. Saya tahu. Saya ini berbicara pakai kitab aja, nggak bisa pengalaman, karena saya lihat dan saya ceramah lebih tua dari saya. Karena saya masih muda banget, bang 51. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Yang kedua, tugas ayah, dengarkan ini ayah, ingatkan tugas saya. Saya paling jengkel kalau ada ayah tidak tanggung jawab. Ini saya lagi mau hubungi seseorang yang ada wanita curhat, minta tolong sama saya. Masalahnya suaminya di Malang, setengah mati ya saya itu. Yang kedua, melindungi. Tugas ayah memberikan perlindungan. Ku ampusakum ahlikunna. Kalau tadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nisa yang dimaksud di sini termasuk anak. Karena anak di bawah tanggungan ibu, ibu di bawah tanggungan ayah. Singkat aja ya. Karena saya mau nulis, nggak mau. Takut 1 tulisan saya jelek, 2 takut nggak kelihatan, dan 3 spidolnya permanen. Jamaah, tapi itu bagus. Jamaah, tugas saya ada berapa? Yang pertama, memberi nafkah kebutuhan. Semua bayaran uang sekolah ditanggung ayah. Pokoknya begitu, gak ada urusan. Seorang ayah menyiapkan rumah buat anaknya. Anda punya anak 4, 1 anak 1 rumah. Kalau perlu 1 anak 2 rumah, 1 ditempati, 1 dikontrakkan. Saya tidak bermain ini, tidak bercanda. Saya minta tolong semua orang tua dalam hal ini ayah harus mempersiapkan masa depan anaknya. Umur saya 51. Kalau seumuran Nabi, sisa 12 tahun lagi saya meninggal. Kalau usia manusia umat Nabi Muhammad 83 tahun 4 bulan. Kita punya jatah ini 1000 bulan aja. Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. Mentok itu. Usia 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia dakwah. Pasti berbagi itu. Usia 50 usia kemudahan urusan. Usia 60 tahun usia kemuliaan. Usia 70 tahun penggugur dosa.
80 tahun tercatat sebagai penulis. 90 tahun tercatat di buku Yasin. Nah, cukup. Jamaah. Yang ketiga, ayah bertugas untuk mendidik. Makanya di Quran semua pendidikan larinya ke ayah. Dialog antara Nabi Yakub ayah sama Nabi Yusuf anak. Semua Luqman sama anaknya. Semua dialog antara ayah dan anak itu. Ayah dan anak. Betul kata Mbak Sanas tadi, ibu itu kasih sayang. Benar itu. Aduh ya Allah. Masya Allah. Mohon maaf ya, bukan berarti saya lebih baik pada jamaah. Mari saya pusing di 17-an. Anak pertama saya baca doa di 17-an di sekolahnya. Yang kedua jadi paskib di sekolahnya. Saya disuruh hadir dua-duanya di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Untung saya masih ada di Mekah, amanlah saya. Itu berat bagi saya. Kalau saya datang yang satu, yang satunya dua anak saya lagi lomba. Saya sudah pilih juga. Jadi saya justru adiknya saya kasih tugas, kamu yang dampingi kakak, kamu yang dampingi kakak. Jadi mereka saling mendampingi. Videokan abang, ya, kirim ke abang. Video call kalau perlu saya. Tidak akan sih. Tahu-tahu anak saya baca bajunya kebesaran. Baiklah, kita mulai ceramah. Udah tadi ayah, udah. Ini udah 12 menit loh ini. Ini kita harus bagi cepat ini waktunya. Udah ayah ya? Udah tugas saya. Udah paham sampai di sini? Tugas ibu. Kalau ayah penanggung jawab, jadi anak itu dibentuk oleh 4. Ayah penanggung jawab, ibu. Ada yang tahu arti ibu? Pemberi kasih sayang. Pemberi kasih sayang. Pelecehan, bullying, pergaulan yang bagus, itu lainnya ke ibu semua. Maaf ya bu, maaf ya. Makanya guru bagi anak adalah ibu. Bapak kepala sekolah, madrasatul ula, itu ibu. Tulis, ibu adalah pemberi kasih sayang. Tidak boleh tidak ada di sisi anak 5 waktu. Tulis, tidak boleh. Kalau saya turun ke sini, jatuh lah saya. Saya mau turun nggak bisa, tak kelihatan. Kalau Mbak Sana tadi enak belum? Kalian dia tinggi kemanapun. Apalagi Pak Wali Kota tadi, waduh, jauh. Tapi saya bersyukur orang pendek itu aman dari petir. Kalau orang tinggi dan orang pendek jalan, datang petir, tak kena yang kecil. Jamaah, lanjut. Ibu harus ada di sisi anak di 5 waktu. Gak boleh kata tidak. 1, anak sakit. Ibu bisa kerja gak? Boleh. Silakan. Tapi kalau anak sakit, ibu harus ada di sisi anak. Kalau ayah tidak ada masalah, yang penting ada ibu. Saya mau tanya tadi, ibu sebagai apa tadi? Kenapa sakit? Karena ibu memberi ketenangan. Kata Ibnu Sina, ini ahli pengobatan kedokteran dunia, bapaknya kedokteran. Tahu
ketenangan itu separuh dari kesembuhan, dan itu ada di ibu. Itu ada di ibu. Coba tanya, di obat itu pasti ada obat penenangnya kan? Maaf ya, umur saya 51, belum pernah dibungkus, disuntik, minum obat untuk susu. Karena saya mengambil pengobatan vaksin dia. Kalau vaksin aku lengkap 3. Tapi kan bukan di sini, di sini. Kalau vaksin harus ke tanah suci vaksin, tapi orang lain yang suruh. Saya tinggal suratnya doang. Ya tapi kita bisa. Jamaah, bisa dimulai caranya? Sakit, ibu memberi ketenangan, dan ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Jangan panik kalau ada sakit. Makanya orang dulu itu hebat. Anak sakit tidak langsung bawa ke dokter, mau pinter, mau tumbuh giginya. Makanya yang paling enak itu anak dirawat oleh neneknya. Karena nenek itu pasti tidak bawa ke rumah sakit, karena nenek punya obat segala penyakit, namanya bawang merah. Ya tawon, dan langsung masuk obat kimia. Betul. Ibu memberi kasih sayang, ibu memberikan ketenangan. Maka kalau anak sakit, ibu harus ada di situ. Jemaah, tadi saya dulu kan, waduh, apa yang sedang paparkan udah dibahas semua sama-sama. Apalagi dia bilang tadi, yang mau lengkap nanti ambil lagi materinya, jodoh kalau waduh. Tapi saya yakin ibu puas hari ini sama-sama. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau mau lagi undang, sebaiknya seharian. Bisa dimulai ceramahnya. Yang kedua, ibu harus ada di sisi anak ketika sedih. Nah ini larinya curhat ke sini. Ini yang berperan di sini. Kalau anak sedih, takutnya lari ke sini, takutnya lari ke tempat lain, sehingga dimanfaatkan orang. Alhamdulillah terjadilah pelecehan. Maka ketika anak sedih, ibu harus ada di situ. Tempat curhat terbaik adalah ibu, karena ibu adalah makhluk paling kepo. Jangan curhat sama bapak. Bapak tidak boleh di tempat curhat, karena bapak itu langsung kasih solusi. Pak, sepatu hilang, nah kita beli. Kalau ibu, bu, sepatu hilang, mana kau simpan? Langsung jadi detektif dia. Langsung ambil handphone. Siapa yang menemukan sepatu anak saya? Kalau nggak ada itu nggak mau pusing, langsung ya beli. Tempat curhat terbaik adalah aku punya suka seseorang. Aja jawabnya seru. Kalau kan tenang dipatahin langsung. Paling cocok ibu. Makanya anak dalam didikan ibu itu sukses semua. Nabi Muhammad, Alimatus Sa'id, Siti Aminah ibunya, didampingi lagi dia oleh wanita namanya
Khadijah, dikawal sama Fatimah, sosok-sosok wanita hebat semua. Di usia dewasa, Nabi menikah sama Aisyah, wanita cerdas, penghafal. Jamaah, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semua ibu, Imam Bukhari, semua. Nabi Sulaiman, bukan aja. Makanya itu yang berperan di sini. Makanya guru TK banyakkan ibu. Kayak ada bapak-bapak ya. Jarang kita temukan bapak-bapak yang di guru TK. Bu, lanjut. 3. Ibu harus ada di sisi anak ketika anak berprestasi. Ibu harus ada. Satu tadi apa? Sakit. Apalagi? Sedih. Apalagi? Maaf ya Bu, ibu yang harus terima rapor, jangan bapak. Kalau bapak yang pergi terima rapor, oh biasa aja. Darahnya kayak oh bapak juga lebih banyak. Tapi kalau ibu, wah tidak paling. Yang paling cocok memang ibu. Anak tampil pengamatan, jangan bapak yang panggil ibu. Ibu yang harus hadir ketika anak tampil. Anaknya penamatan, emaknya yang seragaman. Semua anaknya yang tampil main drama, emaknya yang ke salon. Anak saya mau main drama, sebagai apa? Sebagai pohon. Jadi ibu yang harus tampil bagus tuh ketahuan bujangnya. Yang keempat, karena waktu ya, ini sudah 51, 52 kan? Tinggal setengah jam lagi. Padahal masih belum mualaf. Padahal ini belum mulai ceramahnya. Kayaknya kita harus lanjut bulan depan ini. Kayaknya tiap bulan. Makanya tiap bulan kita paling lagi. Mendidik anak adalah semua. Dan mau di bulan depan. Lanjut. Yang keempat, ibu harus ada di sisi anak. Yang pertama tadi apa? Sakit. 2, sedih. 3, 4. Ibu harus ada di sisi anak ketika anak liburan. Bapak nggak usah. Ibu aja. Kalau bapak ongkosnya. Kalau bapak kalau anak liburan sama bapak, kerjaannya di bawah. Kalau ibu hebat, Ma, bajuku basah. Pasti ibunya ada backup. Kalau bapak pakai aja dulu nanti kering. Lapar. Pasti ibu ada makanan di tasnya. Coba periksa sekarang. Ada pasti. Minimal permen. Kalau bapak lapar, minum aja dulu. Nanti di rest area kita mampir makan. Sampai rest area, anaknya tidur 12 ke Bandung. Sampai di Bandung, masuk angin anaknya. Gak liburan kali lagi dia. Ibu-ibu di mana-mana pasti bawa tabung. Pasti ada
siapkan minuman. Air putihnya itu udah berubah. Tapi coba bapak, Pak, jangan minum-minum nanti pipis di jalan. Kalau ini tuh begitu, bawa tablet kemana-mana, sampai masuk restoran aja bawa minum sendiri. Karena kalau di luar kan 3.000, di resto 15.000. Udah ya. Yang kelima, ibu harus ada di sisi anak. Ketika silakan, kita tidak larang ibu-ibu bekerja, yang larang. Tidak ada larang, silakan, tidak ada masalah. Tapi 5 ini harus ada di sisi anak. Sakit, sedih, berprestasi, liburan, satu lagi. Ketika itu terjadi hanya sekali seumur hidup. Menikah, sunat, itu kan sekali seumur hidup. Gak mungkin tiap tahun. Tiap tahun habis itu. Jangan salah, termasuk ulang tahun. Ulang tahun itu sekali seumur hidup. Walaupun dilaksanakannya tiap tahun, tapi kan beda tahun. Tapi saya ulang tahun dilewatkan. Sakit artinya anak. Ulang tahun dilewatkan. Ulang tahun ke-5 tahunnya, kok usah tahun kan aja. Tahun depan 6. Nggak bisa dia tahun saya. Jamaah. Baiklah, karena waktu kita masuk yang ketiga. Singkat aja itu. Kalau enak tapi kalau saya singkat aja. Bahaya kalau lama-lama ini. Karena saya selalu membawa materi ending. Udah lama semua mukanya. Enggak ya? Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan apa tuh? Lingkungan yang mewarnai dengan siapa anak kita bergaul. Jangan bergaul. Makanya Bapak Ibu tidak salah memilih sekolah. Saya tadi masuk di ketemu anak-anak. Enak lingkungannya tuh anak-anak. Dalam semabit masih banyak sisa makanannya saja. Lingkungannya, lingkungan dengan siapa dia bergaul. Ya, makanya jangan beli rumah, tapi beli lingkungannya, beli tetangga. Di sini, alhamdulillah, tanpa ibu sadar, anak yang masuk di sini diseleksi. Bukan anak macam-macam, anak yang orang tuanya tahu agama, tahu pentingnya pendidikan. Itu jadi ibu sudah maaf ya, saya bikin sekolah di Makassar, sekolah gratis. Itu beda banget dari sini. Ya, susah ya maksudnya. Karena di sana anak menengah ke bawah, anak panti, anak tukar bangunan, itu semua yang saya tahu. Makanya saya tidak pernah bersentuhan sama muridnya, tapi saya bersentuhan sama gurunya. Saya bilang jangan dipukul, jangan dimarahi. Saya tidak terima guru-guru mukul anak, karena saya sampai sekarang tidak pernah mukul anak. Ternyata saya temukan ada guru yang suka bimbing anak-anak. Saya langsung hukum dia. Saya ikat umroh. Kenapa? Supaya sampai di Mekah diajar. Maksudnya pulang-pulang sadar. Mau dimarahin orang tua.
Mohon maaf ya, jamaah. Lingkungan, cari lingkungan. Satu, lingkungan yang ada sholatnya dekat masjid. Jadi ada suasana salat berjamaah, enak itu. Ada TPA-nya, pergi ke masjid. Lingkungan yang ada masjid. Sekarang kalau lagi cari rumah dan tidak ada masjidnya, karena kamu berisik. Sekarang fenomena sekarang, orang cari rumah yang tidak ada masjid, berisik. Coba bayangkan, saya langsung dari cari rumah yang dekat masjid, otomatis anak itu dengar suasana Ramadan. Gak usah kita kajian, ya udah. Suasana salat berjamaah. Apalagi suasana yang berikutnya, maaf ya, jemaah, yang ada majelisnya. Cari. Karena majelis itu ada 5 utamanya. Jalan ke surga, memberi ketenangan, menegakkan agama, pahala salat, istiqomah. Maaf ya Bu, saya lebih cenderung anak saya dididik orang daripada saya sendiri. Ngajarin anak ngaji, nangis dia. Coba kalau orang lain, enak kan? Makanya udah serahkan aja anaknya sama Al-Azhar. Sekali masuk TK sampai kuliah di sini. Gak ada. SMA, jadi nggak usah. Nggak ada keluar dari sekolah. Nggak ada pendapatan di sini SD. Langsung masuk SMP. Sama SMP langsung SMA. Udah lanjut terus. Studio supaya berkesinambungan, jangan terputus. Coba pindahkan anak, pasti balik lagi di sini. Saya yakin. Mau balik lagi. Tanggung, udah payah di sekolah aman. Makanya jangan cekokin anak dengan memperlihatkan sekolah selain Al-Azhar. Lanjut aja. Mohon maaf ya, saya bukan promosi sekolah, tapi ini benar. Kalau dia dari TK di sini, SMP, SMA di sini, insya Allah TK, SD, SMP, SMA di sini, dia tahu semua sudut-sudutnya di sekolah. Apa? Apa? Sudah bahagia kan? Apa? Mau cari apa? Jamaah, mau cari apa? Semua. Ya. Makanya saya sebenarnya mau pergi ceramah di sini. Al-Azhar kayak mengkarami lautan. Ini orang pintar semua. Cuma saya dikasih kesempatan. Udah ya. Satu, yang ada masjidnya, yang ada majelisnya, itu silaturahmi dalam ibadah, silaturahmi dalam ilmu. Yang ketiga, yang punya tetangga, ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya, enak itu. Pasti ada rumah 17-an di situ. Enak itu kalau punya tetangga. Teman main itu mahal itu, tetangga itu mahal. Sampai malaikat Jibril berpulang datang ke Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi, seakan-akan ini mau dikasih waris dari tetangga. Saking pentingnya tetangga. Jadi bagus kalau punya tetangga. Enak itu. Jamaah, saya 9 tahun merasakan tidak punya tetangga. Karena saya tinggal di apartemen 9 tahun nggak punya tetangga. Jendela saya buka, pintu saya buka, nyamuk pun tidak ada yang masuk. Karena saya tinggal lantai 24, setengah mati nyamuknya.
Yang membentuk anak yang keempat adalah bacaan. 1, 2, 3. Bacaan yang mengisi. Kalau ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai. Coba anak berkata kasar, siapa? Dari mana? Dari lingkungan. Coba anak-anak di sini. Tidak. Wali 50.000 jam tak diambil karena sudah dipelajari bahwa itu tidak boleh ambil para orang. Itu bagus. Alhamdulillah. Yang keempat, bacaan yang mengisi. Bacaan yang mengisi. Saya minta tolong pada waktu tulis ada 7 ilmu yang harus dimasukkan ke anak. Tulis. Ini aja. Ini sudah jam 11. Ada ayatnya saya turun juga ya. Ada 7 ilmu yang harus diberikan kepada anak. Kalau tidak dia cari sendiri nanti takutnya. Ajarkan 7 ilmu. Saya mau nanya dulu. Yuk kalau anak-anak habis mandi dikasih minyak telur kan? Supaya apa? Anak tak masuk angin. Bu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul tidak? Mohon maaf Bu, karena saya punya anak, karena saya dididik sama orang tua saya 13 bersaudara. Udah meninggal 7 sisa 6. Untung saya 13 bersaudara. Meninggal itu masih ada nama. Coba saya bersaudara meninggal itu tidak saya. Kalau ayah saya, ini saya beda. Kalau ayah saya akrab, ini saya sendiri. Inilah. Tapi saya tidak tolong. 7 ilmu ini harus dirasakan. Nabi melewati 17 kali waktu Islam. Tulis ilmu Nabi agama yang pertama. Kenapa Nabi disuruh datang ke 17 kali? Coba kalau kita belajar ilmu Nabi, dapat Nabi lahir di mana? Di kota Mekah. Tapi Nabi dididik di mana? Belanda berapa? Bukan. Oh, karena itu belakang. Nabi dididik di kampung Bani Sa'adah. Coba diambil oleh Allah. Apa maknanya? Pendidikan kampung itu jauh lebih bagus. Al-Azhar ini adalah kampung yang dipakai. Anak kita dimasukkan. Tenang aja. Ibu didik aja sama anaknya di Al-Azhar. Nyawanya aja jangan. Kembalikan anakku dengan nyawanya. Isiannya biar orang bumbunya aja. Insya Allah. Saya sengaja jalan-jalan supaya kameramen ada kerjanya. Kalau saya mau kampung dulu tidak ditahu. Tapi karena saya jalan, saya konsentrasi. Kita terus dulu dijelaskan ya. Bisa. 1, Nabi Adam. Baru ibunya ya. 2, Nabi Nuh. Ini bapak sih 17 anak. Ternyata Nabi itu disuruh ketemu 7 Nabi. Ternyata ada ilmu di situ. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf langit ketiga. Kemudian Nabi Isa langit keempat. Kemudian Nabi Sulaiman langit kelima. Kemudian langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ya, ini langit ke-8 di aman.
Udah melewati 7 lapis. Langit pertama Nabi Adam. Ilmu apa di situ? Saya mau nanya, Nabi Adam itu siapa ya? Manusia pertama, nenek moyang kita ya. Maka belajarlah ilmu keluarga pertama. Ilmu nenek. Tidak boleh anak tidak kenal neneknya. Kamu anak harus dekat dengan kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya. Ilmu keluarga dulu. Jamaah, cucu yang tinggal sama nenek pasti pintar dulu. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Nenek banyak praktek. Kalau kita suruh salat, nenek nggak begitu. Dia ambil cucunya bawa ke tempat wudhu, ajak ke masjid. Itulah nenek kakek. Betul tidak? Cucu yang tinggal sama nenek pasti banyak uangnya. Kita larang minum es, neneknya yang bikin. Betul tidak? Cucu yang tinggal sama nenek pasti pintar itu. Pintar. Ilmunya sederhana sama mamanya, karena mamanya dilahirkan oleh neneknya. Betul tidak? Yang kedua, ilmu Nabi Nuh. Apa ilmunya Nabi Nuh? Keterampilan. Eskul harus ada. Gak boleh tidak ada eskul. Ibu harus masukkan anaknya eskul di bimbel. Tuh, ada bimbel apa namanya tuh? Yang saya ini bintang pelajar. Sibukkan anak kita dengan apa? Eskul olahraga, eskul seni, eskul ini, bimbingan belajar, les ini. Sibukkan. Saya selalu tanya anak, eskul apa? Masuk apa sih? Eskul apa? Apa aja? Terus mau bimbel apa? Saya selalu tawarkan anak supaya dia sini. Jangan kasih solusi. Nah, dan apa juga nak kena bimbel, tak ada eskul. Jangan. Beda masalahnya. Beda masalah. Kita dulu dilarang keluar. Sekarang anak-anak disuruh keluar di kamar terus. Caranya gampang, bikin kegiatan. Orang yang sibuk dengan kebaikan tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Itu aja sebenarnya. Iya. Pulang saya kalau pergi ke sekolah anakku, tolong ada guru yang bisa kasih bimbingan belajar anakku. Setelah pulang sekolah, tanya ke anakku setengah jam aja, nggak usah lama-lama. Saya tak sendiri saya ke wali kelasnya. Harus bimbel itu penting. Bimbingan belajar, les, eskul paling pokok itu. Eskul. Amin. Eskul bahas. Saja itu ke depan. Supaya dia punya pergaulan. Jemaah. Kita ingat, kita siap-siap ini. Ini saya sudah siap-siap. Yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf. Apa ilmu Nabi Yusuf? Keuangan. Nabi Yusuf itu bendahara Mesir. Kalau Nabi Nuh membuat orang keterampilan. Kalau Nabi Yusuf keuangan bendahara Mesir itu. Waktu ketika itu bisa sampai Yusuf 6 tahun. Mesir tidak kenal karena Nabi Yusuf itu lumpuh. Artinya keuangan bendahara. Maaf ya Bu, bagusnya ibu ajarin anak untuk menabung. Ada kreditnya. Uang anak dikasih per bulan. Tanggal 1 kasih. Cukup tidak cukup, usahakan cukup.
Nanti dia keluar kamu tuh. Kalau ibu kasih setiap hari, ibu yang pusing. Itu tidur siang, ekstrim. Masih ada. Jamaah. Kalau bulanan kita kasih enak. Kenapa kalau bulanan? Kebayang kalau tiap kali kita merasa salah mahal di rumah, kenapa kita dikasih? Mana yang bulan-bulan tadi ada 16.000 itu. Yang di bulan dua setengahnya mainan, setengahnya coklat. Jamaah, mana dikasih lagi? Kalau saya aman, terserah masuk, mau apa saja yang penting atau uang. Ya betul. Jamaah, atau keuangan. Yang keempat, apa yang keempat? Nggak bisa ilmu kesehatan. Nggak bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu maksudnya ilmu kesehatan. Ajaran anak kita kesehatan, mandi, tidur, makan. Ajarkan anak kita kesehatan sehingga dia sehat. Amin. Itu mahal kesehatan. Coba. Semoga anak kita 1 tahun bisa sakit. Target kita sebulan gak kena sakit, tidurnya tertib, habis isya langsung tidur, paling lama jam 9, jam 8 udah bobo, gak boleh lewat jam 9, jam 10. Ajarkan itu, tentang itu, mandi. Oke? Yang kelima, Nabi Sulaiman. Kalau ini ngajarin ilmu Nabi Sulaiman, anaknya pasti kaya. Mau gak? Ilmu apa itu? Yang kelima ada ilmu bahasa. Semakin banyak bahasa yang dikuasai anak, semakin kaya. Tahu nggak kenapa Nabi Sulaiman kaya? Semua bahasa dikuasai. Bahasa manusia, bahasa binatang, bahasa ini. Ajarkan anak kita tentang bahasa dulu. Nih, supaya dia bisa menunggang dunia. 1. Bahasa ibu, bahasa daerah. Tak hijau, tak seluruh dengannya peneno runur no kanggo lasu iya kumi beda ide dodo mono culamono surao surao. Padahal orang Bugis nggak tahu artinya itu. Yang kedua, ajarkan anak kita bahasa nasional. Tadi bahasa itu ya, kampung kita. Jangan sampai nanti anak kita ke kampung diomongin orang. Dekat bahasa daerah. Kemudian bahasa nasional. Suruh anak kita baca buku. Senang dengan membaca. Karena bacaan itu, maaf ya, kalau ini bahasanya tidak tentu. Tapi kalau bahasa buku sudah diedit. Jadi bagus anak-anak kita diajarkan membaca buku. Baca buku.
kalau kasih dia buku. Nenek itu anak-anak. Kasihan sekarang anak-anak pada nilai buku susah. Masuk. Makanya sekolah saya itu ada 3 hukumannya: membaca, mengaji, membaca, mengaji, menulis. Ada pelanggaran, nggak boleh ada yang masukkan dari ruang kepala sekolah. Ngapain? Nulis. Masuk di musola, ngaji. Masuk di perpustakaan, baca buku. Itu aja hukuman. Mukul makin kebal dia. Tidak menyelesaikan itu. Kita ini manusia akan mengenalkan akhlak itu berjalan, dipecut berjalan. Diberitahu. Ilmu bahasa ada 5: bahasa ibu, bahasa nasional, internasional, bahasa Inggris. Alhamdulillah kemarin 2023 saya bawa anak saya haji sebulan. Alhamdulillah kan dapat buku. Anak saya bisa bahasa Inggris. Abang-abang bilang itu bahasa Inggris. Apa itu? Kalau punya bahasa enak itu. Dia menguasai, betul tidak? Yang keempat, bahasa agama Quran harus tahu baca. Amin. Walaupun belum tahu apa itu terjemahan Quran, dia tahu artinya. Anak ngaji kalau sudah tahu artinya. 5, bahasa ekonomi. Terserah bahasa tambahannya, mau Korea, mau Jepang, terserah. Bahasa ekonomi, bahasa Mandarin, terserah. Karena dia bukan bahasa tambahannya. Terakhir karena waktu masih ada 2 lagi lagi sebelum kita mulai ceramah. Yang pertama tadi Nabi ada ilmu apa? Keluarga, orang tua, nenek. Yang kedua, Nabi Nuh keterampilan. Yang ketiga, Nabi Yusuf keuangan. Yang keempat, Nabi Isa kesehatan. Lagi 5, Nabi Sulaiman ilmu bahasa. Yang 6, Nabi Musa kepemimpinan. Kebayangkan Nabi Musa membawa 12 suku. 12 suku loh ini. Bukan satu suku. Bani Israel itu 12 suku. Kalau kita mau telah sebenarnya laut itu tidak terbelah 2, terbelah 12. Dan setiap suku melewati 12 belahan itu. Sebenarnya cuma saya tidak mau terlalu, karena sudah terlalu banyak film cekokin kita buat terbelah 2. Sebenarnya terbelah 12 itu. Sebenarnya karena 12 suku melewati. Jadi setiap suku itu melihat di air. Sebenarnya cuma malas kita berdebat. Karena Bani Israel itu adalah suku yang paling banyak dan paling ribet. Jadi memang harus satu suku, satu kabilah, 12. Jamaah, lanjut. Kepemimpinan. Anak harus diajari baris berbaris. Ada ketua kelas, bendahara, itu kan ilmu kepemimpinan itu. Ada majelis, apa namanya itu? Kalau di OSIS harus ikut organisasi. Ajarin anak kita masuk organisasi. Ayo, di rumah karang taruna, terserah apapun, remaja masjid terserah. Ajarin anak kita. Di kelas, jadi ketua kelas, baris berbaris, itu penting itu. Pramuka, sudah kita masuk panduan, bagus itu.
Terakhir, lagi 4 menit. Ada jam. Terakhir, yang ketujuh, ajarkan anak kita ilmu agama. Dan yang ketujuh itu nanti terakhir, ilmu agama. Maaf, ilmu agama yang diajarkan anak ada 7. Mama tuh, gak apa-apa, bisa. Masih bisa waktunya. Tulis Quran, akidah, akhlak. Ada 7 ilmu agama yang harus diajarkan anak. Apa tadi? Quran, akidah, akhlak, 4 ibadah. Jangan sampai anak kita tidak tahu ilmu agama. Ilmu agama apa, Ustaz? Quran, akidah, akhlak, ibadah. 5 muamalah. 6 seni. Ajarkan anak kita seni. 7 sejarah. Bawa anaknya umroh. Apa sih? Bawa anak kita umroh enak. Lihat sejarah, kapal tilas. Kalau perlu bawa ke Mesir. Negeri para nabi. Yordan, banyak nabi di situ. Aneh itu. Dan bukan cuma bercerita. Saya ulangi, Quran. Ajarkan anaknya Quran ya. Bu, maghrib bisa suruh anaknya ngaji. Enak itu kalau anak-anak sudah senang ngaji, dia yang meminta. Tidur dulu. Abah, saya kan belum ngaji. Kamu udah ngaji? Sudah, Pak. Saya antar dari sekolah ke rumah, saya sudah ngaji dulu. Anak pertama saya itu 1 hari 5 juz. Dia cuma khatam. Dia sendiri yang minta. Karena kan 1 juz dia 50.000. Lumayan kalau khatam 1,5 juta. Gak apa-apa, Allah aja kasih pahala. Gak apa-apa, Bu, kasih aja anak-anaknya. Kalau kamu khatam, saya kasih aja. Gak apa-apa, motivasi anak. Kita itu sebenarnya ibadah karena Allah, bukan karena pahala. Tapi setidak-tidaknya ada pahala. Penting itu. Ibu salat doa supaya kaya kan? Itu semua. Artinya sebenarnya lillahi ta'ala. Tapi kalau memang ada tambah-tambahnya, alhamdulillah. Bu, Quran, akidah, kenali Allah, ajarkan 5 doa, wajib ini 5 doa. Tidak boleh anak tidak hafal 5 doa ini. 5 doa yang saya minta. Sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, bangun tidur, keluar rumah. Ini aja 5 doa. Ulangi, apa? Sesudah makan, sebelum tidur, bangun tidur, itu aja 5. Sebelum makan, baik, supaya anak minta izin kalau ngambil apa-apa. Sesudah makan supaya tahu berterima kasih. Sebelum tidur penyerahan diri kepada Allah. Bangun tidur syukur akan kehidupan. Keluar rumah bertawakal kepada Allah. Kan itu 5 doa tapi intinya situ pendidikan sebenarnya. Akhlak, ajarin anak akhlak. Yang tua hormati, seumuran hargai, yang muda sayangi. 1, 2, 3, hormati, hargai, sayangi. Coba diulang. Hormati, hargai, sayangi. Ajarin itu. Yang tua hormati, seumuran
Yang lebih mudah? Jamaah. Guru? Teman? Adik kelas? Jadi tidak akan ada bullying. Kenapa ada bullying? 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Coba diulang. Hormati, hargai, sayangi. Sekali lagi. Hormati, hargai, sayangi. Bahasa sendiri, alhamdulillah ada amal jariahnya di sini. Kesana tulisannya nggak habis-habis. Cuma saya, apa itu 111, 2190, 266, itu semua. Saya karena waktu, mohon maaf, ilmu Quran, akidah, akhlak, ibadah. Ibadah sebenarnya banyak. Ada syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu namanya ibadah lahir. Kalau ibadah kita di Islam itu cuma 2 sih, gak banyak. Makanya kalau ada masuk Islam, ibadahnya apa dalam Islam? Saya cuma berkata cuma 2, ibadah lahir, ibadah mati. Selesai. Ibadah lahir mana? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jadi itu doang. Ibadah mati, rukun iman, yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada nabi, yakin ada hari kemudian, yakin ada takdir. Kelar. Oke? Oke? Yang ke ilmu apa tadi? Quran, akidah, akhlak, ibadah. Apa lagi? Muamalah, jual beli. Ajarin anak jujur ya. Utang piutang. Jangan sampai ambil gorengan 3, bayarnya 2. Terakhir kalau waktu, ajarin sendiri. Ini indah. Amin. Gak apa-apa. Sekarang ada namanya apalah ilmu-ilmu yang sekarang. Ajarin anaknya tidak ada masalah. Bersenang-senang itu bisa. Karena waktu saya rasa demikian yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maafkan. Allah tidak selalu bersama warahmatullahi wabarakatuh.